Oke, selamat pagi ya kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Oke, tetap semangat tentunya di pagi hari ini ya untuk memberikan referensi pergerakan market di hari ini ya. Oke, bagi yang sudah bergabung, selamat pagi ya. Acara ini kita persembahkan setiap pagi pukul 9.00 dari AMI Efek. Oke, kita akan lihat di sini untuk posisi open posisi clear ya. Ini udah clear posisi kita ya. Kemudian untuk akun history kita cek di sini untuk goal ya. Ini cukup lumayan ya ini ya untuk sinyal yang kita berikan ya ini kurang lebih sekitar 85% ya untuk akurasinya ya ini. Ini tentunya bisa memberikan support kepada teman-teman semua untuk bisa mengawali trading dengan lebih percaya diri ya. Oke, kita mulai dari komoditi gold ya. Ini kemarin sempat bergerak volatil ya, ini sempat mengalami kenaikan walaupun akhirnya ditutup turun ya. Kemudian pagi hari ini sempat menyentuh di bawah 4.100 ya ini kita lihat di sini pergerakan untuk volatil mengalami kenaikan ya untuk range trading ya. Ini disebabkan juga hati-hati teman-teman ada informasi untuk berita tentatif ya untuk nanti malam ada muncul data NFP ya Amerika Serikat ya yang biasanya di Jumat minggu pertama ini ada informasi akan rilis nanti malam ya ini yang untuk menggantikan 2 bulan yang lalu ya ini 2 bulan yang tidak rilis karena ada shutdown dari pemerintah Amerika Serikat ya. Oke, hati-hati ini untuk pergerakan untuk terutama nanti malam ya. Ini mungkin cukup volatil ya. Karena dilihat dari formasi range pagi ini aja sudah hampir mencapai 50 ya. Ini cukup tinggi untuk di market Asia ya. Ini hati-hati bila ada berita ada kemungkinan ya ini range yang akan melebar ya mungkin bisa mencapai 100 ya. Ini yang perlu diwaspadai. Karena dari histori sebelumnya sempat mencapai 300 ya ini ya. Ini yang perlu diwaspadai untuk pergerakan di hari ini ya. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini untuk oil ya. Untuk oil kita lihat di sini untuk oil. Kemarin terjadi penurunan yang cukup tajam ya untuk oil alias anjlok ya. Ini disebabkan oleh beberapa hal ya. Ini kita lihat dikonfirmasi di bawah EMA 20 ya. Ini mengonfirmasi adanya trend bearish ya. Trend bearish dari segi teknikal ya. Kemudian yang kedua kita lihat di sini untuk berita ya adalah berakhirnya perang Rusia Ukraina ya. Ini ada peluang di situ. Jika ini terjadi maka sanksi energi Rusia kemungkinan akan dicabut dan suplai global berpotensi bertambah yang akan memberikan sentimen negatif ya kepada oil ya. Artinya produksi akan meningkat dan kemudian suplai akan meningkat ya sehingga kalau suplainya meningkat tentunya tekanan terhadap harga akan mengalami penurunan ya. Oke dari segi teknikal dan fundamental untuk teman-teman trader oil ya ini dalam beberapa hari ke depan ini diperkirakan berpotensi untuk bearish turun ya. Kemudian kita berpindah ke mata uang ya di mata uang euro ya. Euro mengalami tekanan alias penurunan ya cukup tajam ya setelah menembus garis support 1.1541 ya. Ini disebabkan karena beberapa hal ya. Yang pertama euro turun ya 4 hari berturut-turut ya. Ini juga karena rilis FOMC minute dini hari tadi ya yang menunjukkan para pejabat The Fed banyak yang tidak setuju ya suku bunga diturunkan pada akhir Oktober lalu. Ya. Hal ini membuat dolar Amerika Serikat perkasa ya dan kemudian mata uang euro tertekan turun ya. Hari ini diperkirakan berpeluang untuk berpotensi melanjutkan turun ya di 1.1467 ya. Ini untuk target support berikutnya ya. Kemudian kita ke mata uang pound sterling ya. Ini pergerakan untuk mata uang pound sterling ya ini berpeluang untuk kembali turun ya dengan dikonfirmasi kemarin di bawah EMA 20 ya. Ini artinya menunjukkan arah tren yang berbalik
bearish ya, turun untuk mata uang pound sterling ya. Yang menjadi penggerak penyebab anjloknya turun mata uang pound sterling ini akibat melambatnya pertumbuhan inflasi ya yang ada di Inggris. Hal ini tentunya memperkuat ekspektasi BOE ya akan memangkas suku bunga dalam waktu dekat ya. Ini tentunya cukup sinkron berbandingan terbalik dengan The Fed ya yang justru akan berpeluang menahan pemangkasan suku bunganya, tetapi BOE berpeluang untuk memangkas ya sehingga tekanan turun cukup kuat ya untuk mata uang pound sterling. Bagi teman-teman yang trading di mata uang pound sterling, diwaspadai untuk tren saat ini ya dalam 1 minggu ke depan diperkirakan berpeluang untuk bearish turun ya. Kemudian kita ke mata uang Asia ya, di mata uang dolar yen ya. Kita lihat di dolar yen cukup tinggi juga untuk kenaikannya ya, meroket sejak pertengahan Januari ya 2025 ya. Ini merupakan level tertinggi ya sejak awal tahun 2025 ya. Yang artinya dolar Amerika Serikat sebagai perkasa ya, sementara yen justru malah sebaliknya melemah akibat perbedaan arah kebijakan antara BOJ dengan pemerintah Jepang ya. Sehingga tentunya ini akan menimbulkan kebingungan ya di pasar, sehingga ini membuat mata uang yen semakin melemah ya. Diwaspadai untuk harga tertinggi sepanjang masa ya. Ini kita lihat di sini untuk mata uang yen mendekati di level 161,97 ya. Ini menjadi level kunci untuk pergerakan di target berikutnya ya di 161,67 ya. Kemudian kita ke Nasdaq ya, kita ke indeks saham Nasdaq. Pergerakan untuk Nasdaq kita lihat mengalami kenaikan ya setelah turun 2 hari berturut-turut ya. Pergerakan untuk Nasdaq ini disebabkan karena kenaikan saham Nvidia yang naik setelah memberikan forecast pendapatan kuartal yang lebih tinggi daripada forecast Wall Street ya. Ini yang menjadi penggerak untuk Nasdaq, yaitu terutama di saham-saham Nvidia ya. Peluang untuk pagi hari ini masih berpeluang untuk naik ya, diwaspadai untuk level resisten Nasdaq di 25.270 ya. Ini menjadi level kunci untuk pergerakan hari ini di level resisten ya. Bila terjadi breakout dan kemudian close ya di atas harga tersebut, ini akan berpotensi untuk melanjutkan tren kenaikannya ya, mendekati harga tertinggi sepanjang masa di level 26.385 ya. Oke, demikian untuk review pergerakan market hari ini ya. Sebelum saya akhiri ada event berita untuk hari ini ya, yaitu dari negara Jerman ya akan melaporkan laporan untuk PPI di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada berita tentatif ya ini untuk nanti malam akan dirilis berita NFP ya untuk tenaga kerja yang sempat 2 bulan tidak dirilis karena shutdown ya. Ini tentunya akan menjadi penggerak untuk nanti malam di market Amerika Serikat ya. Oke, demikian untuk berita-berita yang menjadi penggerak untuk hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan semoga sukses untuk tradingnya. Sampai ketemu kembali besok di acara dan waktu yang sama pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Oke, semoga bisa sukses untuk trading hari ini dan selamat pagi.